Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin asyarafa wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya muliakan sama Hatta Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI Aktsaruhullahu ta'ala min amthali, yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman pasca sarjana program studi pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan makalah dengan judul Pesantren sebagai Basis Pendidikan Islam di Indonesia. Asal-usul pesantren di Indonesia. Pertama, kata pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Dengan demikian, pesantren artinya adalah tempat para santri. Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata san yang artinya adalah manusia baik dengan suku tra. Jadi ini adalah gabungan dari kata san dan dengan suku tra. Suku tra sendiri adalah suka menolong, sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat pendidikan manusia baik-baik. Kalau boleh dikatakan, pesantren itu adalah miniatur surga, karena memang semua yang tinggal di pesantren menunjukkan mereka itu menggambarkan penghuni surga, di tempat pendidikan manusia baik-baik. Jadi insyaallah semua unsur yang ada di pesantren insyaallah terdiri dari orang yang baik-baik. Yang kedua, Aswullah dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia berpendapat bahwa pada umumnya berdirinya suatu pesantren diawali dari pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau kiai, yang kemudian mereka itu bukan hanya mengakui, tapi kemudian mereka itu membangun tempat tinggal yang sangat sederhana di sekitar tempat tinggal guru tersebut atau kiai yang dimaksud untuk menimba ilmu. Yang ketiga, Wahyu Tomo mengatakan bahwa pesantren yang berdiri di tanah air, khususnya di daerah Jawa, dimulai dan dibawa oleh Wali Songo. Dan dalam hal ini tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pondok pesantren yang pertama didirikan adalah pondok pesantren yang pertama didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang dikenal dengan sebutan Syekh Maulana Maghribi. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun
1822 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1419 Masehi di Gresik. Yang keempat, menurut Abu Dinata, sejarah pertumbuhan dan perkembangan lembaga Islam di Indonesia, pesantren itu berasal dari India jika lihat dari bentuk dan sistemnya. Jadi di India itu ada lembaga, kalau di India tidak salah adalah lembaga keagamaan yang mana bentuk dan sistemnya menurut Abu Dinata itu sama dengan pesantren. Terus dengan mengemukakan pendapat para pakar tersebut membuktikan bahwa persoalan-persoalan historis tentang asal-usul pesantren tidak dapat diselesaikan dan dipahami secara keseluruhan sebelum problematika yang lainnya diselesaikan terlebih dahulu, yaitu tentang kedatangan Islam, termasuk diantaranya adalah kedatangan Islam di Indonesia. Dia akan sangat ada banyak keterkaitan di dalamnya untuk mengetahui historis daripada asal muasal atau asal usul daripada pondok pesantren. Selanjutnya perlu kita mengetahui karakteristik daripada pendidikan pesantren. Sebagai lembaga yang basis pendidikan Islam, pesantren pada dasarnya hanya mengajarkan agama, sedangkan sumber kajian atau mata kuliah mata pelajarannya diantaranya adalah yang pertama Al-Quran dengan tajwidnya. Ini sangat kental sekali, di mana pondok pesantren itu pertama memang mengajarkan Al-Quran, mulai dari bacaan Al-Quran, berikut juga hukum-hukum bacaannya. Yang kedua adalah tafsir, akidah, dan yang keempat ilmu kalam, yang kelima fikih, 6 usul fiqh, 7 hadis, 8 mustalahul hadis, 9 bahasa Arab dengan ilmu alatnya, termasuk di antaranya adalah nahwu sarrafnya, terus juga balaghah, badi, bayan, dan termasuk juga di antaranya yang dipelajari di pesantren adalah akhlak, tasawuf, dan lain-lain. Sedangkan metode pengajaran yang digunakan di pesantren ada 3 macam metode yang biasa digunakan di pesantren. Yang pertama adalah metode wetonan. Apa itu metode wetonan? Metode wetonan adalah metode kuliah di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika ada hal yang diperlukan. Itu metode wetonan. Yang kedua adalah metode sorokan. Metode ini adalah suatu metode di mana santri menghadap guru atau kiai seorang demi seorang.
santri itu menghadap gurunya satu persatu, membawa kitab yang akan dipelajarinya. Kiai membacakan dan menerjemahkannya kalimat per kalimat, kemudian menerangkan maksudnya. Dan yang ketiga adalah metode hafalan. Metode ini adalah suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya, dan biasanya hafalan tersebut berbentuk syair atau nadham. Jadi kalau di ilmu alatnya itu biasa ada nadham Imriti dan juga ada nadham Alfiyah Ibnu Malik. Dalam fikih ada juga nadham Zubat dan banyak lainnya, termasuk diantaranya dalam akidah adalah Aqidatul Awam. Jadi memang banyak yang dikenalkan melalui nadham. Adapun jenjang pendidikan di pondok pesantren, jenjang pendidikan di pondok pesantren tidak ditandai dengan naiknya kelas seperti halnya dalam pendidikan formal. Akan tetapi pada penguasaan kitab-kitab yang telah ditetapkan dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Jadi tidak ada jenjang seperti halnya yang ada dalam pendidikan formal. Akan tapi di situ lebih pada penguasaan kitab-kitab yang telah ditetapkan, mulai dari kitab yang paling rendah sampai kitab yang paling tinggi. Selanjutnya, fungsi daripada pesantren setidaknya ada 3 fungsi di sini. Yang pertama adalah transmisi dan transfer ilmu keislaman. Ini jelas karena memang pesantren itu adalah basis pendidikan Islam. Jadi yang pertama adalah fungsinya adalah transmisi dan transfer ilmu keislaman. Yang kedua adalah berfungsi untuk pemeliharaan tradisi keislaman. Dan yang ketiga adalah reproduksi ulama. Ini salah satu fungsinya adalah bukan harus orang yang nyantri itu harus jadi ulama, tidak, tapi bagian dari fungsi pesantren adalah reproduksi ulama sebagai al-ulama warasatul anbiya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan pesantren. Jadi ada prinsip yang memang dipegang teguh oleh pesantren. Yang pertama adalah teosentrik. Teosentrik ini kalau bisa kita artikan adalah semuanya adalah bermuara lillah. Jadi memang semua dijalankan berdasarkan ikhlas karena Allah. Jadi maka lillahi dama wattasal wa maka li ghairillah zala wanfasal. Jadi dasarnya memang harus ikhlas, karena dengan keikhlasan itu bisa mendapatkan ilmu yang barakah dan bermanfaat. Yang kedua adalah sukarela dalam pengabdian. Jadi prinsip-prinsip yang dipegang teguh diantaranya adalah sukarela dalam pengabdian. Kalau ilmu itu bisa dicapai dengan bita'allum, dengan mencarinya,
Tapi dengan sukarela dalam pengabdian, insya Allah penuh barokah. Karena ada dawu, al-ilmu yudraku bit-talab wal barakatuh bil khidmah. Jadi dengan pengabdian. Yang ketiga adalah kearifan. Yang keempat, kesederhanaan. Jelas santri itu mereka berpegang teguh pada kesederhanaan, mulai daripada penampilannya, semuanya adalah menampakkan kesederhanaan. Yang kelima, kolektivitas. Yang keenam, mengatur kegiatan bersama. Yang ketujuh, kebebasan terpimpin. Yang kedelapan, kemandirian. Yang kesembilan, pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi. Ini kaitannya dengan yang pertama dan yang kedua. Jadi pesantren itu adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi, tidak hanya untuk mencari ilmu, akan tetapi juga tempat pengabdian. Jadi jangan salah, kadang ketika kita itu sudah ada dalam pengabdian, sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang disebutkan sebelumnya itu, atau bukan jenjang tapi tahapan, di mana santri itu belajar mulai dari yang kecil sampai yang paling rendah sampai pada kitab yang paling tinggi. Kadang mereka itu lupa dengan pengabdian, bahwa dia itu harus mengabdi. Salah satu bentuk pengabdian adalah mengamalkan ilmunya, itu adalah salah satu bentuk pengabdian. Kan tapi bisa diwujudkan dalam wujud nyata setelah menimba ilmu, mereka mengabdi di pesantren. Akan tapi kadang memang kita keliru persepsi. Bukan tujuannya mengabdi tapi membantu, itu beda. Mengabdi dengan membantu. Hati-hati. Jadi jangan lepas dari tujuan bahwa pesantren itu pada prinsipnya adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi. Al-ilmu bit-talab, al-ilmu yudraku bit-talab, wal barakatu bil khidmah. Yang ke-10, mengamalkan ajaran agama. Ini sangat penting juga, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan. Yang ke-11, belajar di pesantren bukan untuk mencari ijazah. Jadi belajar di pesantren itu bukan untuk mencari ijazah, bukan hanya sekedar untuk mencari legalitas formal. Itu belajar di pesantren. Yang 12, prinsip yang juga harus dipegang adalah restu kiai, yang artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat bergantung pada kerelaan dan doa dari kiai. Jadi setiap melakukan sesuatu harus ada restu dari kiai. Itu prinsipnya. Selanjutnya, adapun sarana dan tujuan pesantren, dijelaskan bahwa dalam bidang sarana pesantren tradisional ditandai oleh ciri khas kesederhanaan. Jadi
termasuk juga pada prinsip pondok pesantren yang dipegang teguh itu adalah kesederhanaan. Jadi mulai dari sarana itu memang pesantren tradisional di sini sangat nampak sekali bahwa ada banyak kesederhanaan di situ. Mulai dari fasilitas dan lain sebagainya, semuanya serba sederhana. Jadi memang tidak mewah di pesantren itu hidupnya. Mereka memang diarahkan untuk hidup sederhana. Di tidurnya mereka tidak pakai alas, bahkan kadang juga tidak pakai bantal. Bantalnya pakai handuk, digulung-gulung dan lain sebagainya. Itu sepengalaman saya hidup di pondok pesantren. Termasuk juga fasilitas ketika kita itu memasak, itu kan fasilitasnya sih seadanya. Tidak seperti halnya di rumah semuanya serba ada, tapi kalau di pondok pesantren itu ya dengan kesederhanaan itu. Sedangkan tujuan daripada pesantren sampai kini belum ada suatu rumusan yang definitif antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Terdapat perbedaan dalam tujuan, meskipun semangatnya sama, yakni untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat serta meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ini tentu menggambarkan keanekaragaman dan keunikan daripada pondok pesantren itu sendiri tentunya. Selanjutnya perlu juga kita mengetahui kehidupan kiai dan santri di pesantren. Kehidupan di pesantren berkisar pada pembagian kegiatan berdasarkan sholat 5 waktu. Setidaknya ada 8 ciri kehidupan di pesantren. Jadi memang pembagian kegiatan di pesantren itu berdasarkan sholat 5 waktu. Biasanya setelah sholat zuhur itu apa kegiatannya, setelah sholat asar apa kegiatannya, setelah maghrib apa kegiatannya, setelah isya apa kegiatannya, setelah subuh apa kegiatannya. Itu semuanya pembagian-pembagian itu berdasarkan sholat yang 5 waktu. Ada 8 ciri kehidupan di pesantren. Yang pertama, adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiainya. Yang kedua, kepatuhan santri kepada kiai. Santri itu semuanya manut pada kiai. Yang ketiga, hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan pesantren. Jadi kita di pesantren itu belajar hemat, tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, kemandirian. Sebagaimana tadi saya jelaskan bagaimana kemandirian di pesantren, ya itu anak-anak sendiri, semua kebutuhannya harus dia cari sendiri di pesantren. Kebutuhan yang dimaksud bukan kebutuhan finansial. Kalau kebutuhan finansial jelas ada orang tua ketika sudah waktunya tiba, kiriman istilahnya kalau di pondok pesantren itu, maka orang tua yang memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan yang dimaksud bukan kebutuhan itu, tapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya keseharian yang ada di pondok pesantren, seperti halnya butuh makan, butuh mandi, dan lain sebagainya. 5. Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan yang sangat kental sekali di pondok pesantren. Yang ke-6, disiplin sangat dianjurkan. Yang ke-7, berani menderita untuk mencapai satu tujuan.
Jadi memang pondok pesantren itu penuh tirakat. Jadi santri harus berani menderita, tapi untuk mencapai satu tujuan. Jelas bahwa bukan untuk kesenangan saat, akan tetapi kesenangan di dunia dan di akhirat. Yang kedelapan, pemberian ijazah. Bukan ijazah ini. Ijazah yang dimaksud sebagai legalitas formal bahwa dia itu sudah menyelesaikan pendidikan di pesantren, tidak, tapi ijazah di sini adalah biasanya kalau di pesantren itu ada ijazah-ijazah yang harus diamalkan, dan amalan tersebut merupakan amalan yang bersanad yang diberikan oleh kiai kepada santrinya. Ijazah itu, santri itu sudah diijazah, artinya diperbolehkan untuk mengamalkan suatu amalan tertentu. Selanjutnya adalah unsur-unsur kelembagaan pesantren. Tadi di pesantren itu setidaknya ada 4 unsur kelembagaan yang ada di pesantren. Yang pertama adalah kiai, yang terdiri dari kiai yang mengajarkan dan mendidik serta menjadi panutan. Itu jelas. Di pesantren unsur yang terpenting pertama adalah kiai yang bisa mengajarkan dan mendidik serta juga menjadi panutan daripada santri. Yang kedua adalah santri yang belajar pada kiai. Dan yang ketiga adalah masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan sholat berjamaah. Biasanya kalau tidak ada masjid, ada musola dan lain sebagainya untuk dijadikan penyelenggaraan pendidikan dan sholat berjamaah biasanya. Yang keempat adalah asrama tempat tinggal para santri. Jadi tidak lepas dari 4 unsur ini, unsur kelembagaan di pesantren. Jadi ada kiai, ada santri, ada tempat untuk menyelenggarakan pendidikan dan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Dan yang keempat adalah asrama tempat tinggal para santri. Biasanya tempat tinggal yang dimaksud santri itu tidak tinggal sendirian, akan tapi tinggal bersama santri-santri yang lain dengan jumlah yang cukup banyak biasanya dalam satu kamarnya. Jadi memang unsur-unsur ini yang sangat penting adanya di pondok pesantren. Demikianlah penjelasan dari kami sebagai pemateri atau pemakalah pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.